Dan informasi lainnya, saudara, hingga Selasa pagi, asap masih mengepul dari lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran disiagakan untuk mengantisipasi api kembali berkobar. Gambar udara memperlihatkan asap masih menyelimuti lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru. Api juga masih menyala di salah satu kios. Mobil pemadam kebakaran disiagakan untuk pendinginan dan mengantisipasi api kembali berkobar. Sementara itu, sejumlah pedagang mendatangi kios mereka untuk mengecek apakah masih ada barang yang bisa diselamatkan. Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring pada Senin petang kemarin. Akibatnya, 500 kios ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana merevitalisasi Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pasca kebakaran hebat Senin petang kemarin. Pramono menyebut ini ketiga kalinya Pasar Taman Puring kebakaran. Pasar akan direvitalisasi karena aktivitasnya masih tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Di sana sudah 3 kali, dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan. Karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya sehingga bisa teratasi dengan baik. Kebakaran Pasar Taman Puring Senin kemarin menghanguskan 500 kios yang mayoritas menjual sepatu dan tas. Pedagang tak bisa berbuat banyak saat api melalap seluruh barang dagangan mereka. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jona Hamunangan dan juru kamera Roy Ilman dari Pasar Taman Puring. Saudara, Pasar Taman Puring kembali terbakar, inilah kali ketiga. Terkait dengan kebakaran terjadi bertepatan dengan azan maghrib Jakarta atau kurang lebih sekitar pukul 17.57 WIB. Sampai saat ini belum diketahui secara resmi apa yang menjadi penyebab awal kebakaran, apakah ada korsleting ataupun penyebab lain. Seperti inilah situasinya sekarang, jadi masih ada asap dan dari pihak petugas pun sesekali melakukan pemadaman dengan melakukan penyemprotan. Saya tidak sendiri, saudara. Saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pemilik kios yang kiosnya sempat terbakar, yaitu dengan Pak Masikur. Pak Masikur, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Iya. Pak Masikur, ketika kejadian Bapak sedang apa atau di mana? Saya ketika itu hendak sholat 7 menit sebelum maghrib. Saya sudah duduk di musola. Terus setelah itu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada teriakan dari teman-teman, dia bilang ada kebakaran, air. Ya udah, teman-teman semua menuju ke sana. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, listrik mati dan mic pun mati, saya keluar. Saya ngelihat di situ kebakaran. Terus langsung saya menuju kios. Inilah kios saya ini yang di blok blok I nomor 10. Terus saya sempat berusaha karena yang kebakaran di pojok sana. Saya berusaha untuk ambil air, satu gayung saya lempar biar di sini nggak kena saya perasaan saya. Terus mau ngambil air yang kedua, itu apinya sudah ada di atas kios saya. Saya bilang, wah ini nggak bisa karena saya panas, ini panas. Ya udah dah, usaha saya cukup sekian aja. Saya di sini udah udah cukup lama saya jualan di sini di Pasar Wisata Taman Puring itu. Jualan apa saja, Pak? Jualannya saya khusus futsal, sepatu bola, mini soccer, khusus alat olahraga gitu khususnya. Total kerugian, Pak, kira-kira berapa yang udah ditaksir, Pak? Saya cukup lumayan banyak sih. Ya kurang lebih sekitar 400 kurang lebih gitu. Iya, itu saya. Dan harapan saya juga saya sekarang kan sudah tidak punya tempat usaha lagi. Harapan saya kepada pemerintah itu agar supaya ini kios cepat dibangun kembali. Karena ini satu-satunya tempat saya untuk berusaha, untuk menafkahi keluarga, anak dan istri gitu. Ya, kami turut berduka, Pak, atas kejadian ini, Pak Masikur. Semoga dari Pemprov DKI ada solusi
atau mungkin ada upaya relokasi Pak ya, Iya. supaya mungkin para penjual ini bisa menemukan tempat baru. Ya, betul Pak. Ya. Ini wawancara saya dengan Pak Masikur sebagai salah satu pemilik kios. Jadi kalau kita lihat memang terbakar habis ya. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita lihat mayoritas dari penjual di Taman Pasar Puri ini banyak berjual seperti sepatu, seperti tas, dan inilah barang-barang yang mudah terbakar seperti karet ataupun seperti kardus. Diharapkan pemerintah bisa memberikan solusi, apakah mungkin relokasi ataupun hal lain, agar para penjual ini bisa berjual kembali seperti biasa. Jona Munangan, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta. Timnas Garuda Muda akan menghadapi juara bertahan Vietnam di final Piala AFF U23 Selasa malam. Pelatih Gerald Vandenberg akan yakin timnas akan mengalahkan Vietnam dalam 90 menit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.